Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video tugas dari Butia tentang penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Perkenalkan anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Riri Nasir. Nama saya Radit Kurniawan. Saya Rizka Amelia. Nama saya Muhammad Rafi. Amelia ingin membacakan tanggapan para tokoh penggerakan nasional. Awal kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Soekarno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun ada sebagian tokoh pergerakan seperti Sang Ratu Langi, Tamrin, dan Sutrajo yang bersikap hati-hati terhadap gerakan ekspresiona Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Walaupun demikian, secara umum ada perasaan optimis bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 11 AKM. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah. 5 alasan yang melandasi perasaan optimis tersebut. 1. Dengan menyerahkan Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang untuk dapat terdiri atas kakinya sendiri. 2. Jepang berjanji jika menang dalam perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaan. 3. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. 4. Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional seperti dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang pemerintahan Hindia Belanda. 5. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kejayaan Jepang, Kimi Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Kurniawan dari kelas 11 AKL. Saya ingin membacakan tentang pembentukan pemerintahan militer. Seluruh wilayah Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer, yaitu 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut, Dai Ni Nan Ken Kantai. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Nasir. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Radit. Pembentukan pemerintah militer Jawa secara umum dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju, tetapi secara ekonomi kurang penting karena sumber daya utamanya adalah manusia, bukan sumber daya alam. Adapun Sumatera mempunyai arti penting bagi Jepang karena sumber-sumber strategisnya bagi Jepang. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut dianggap terbelakang secara politik dan penting secara ekonomi. Adanya pembagian administrasi tersebut terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mustika Ramadhani. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Riri. Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut. 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan di segala yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. 2. Para penjabat pemerintah sipil berserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3. Badan-badan pemerintahan dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap
dioperasikan secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut. Hirekan, Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima Tertinggi. Sebagai pucuk pimpinan Panglima Tentara yang pertama dijatiat oleh Jenderal Hitoshi Himaru. Gunseikan, Kepala Pemerintah Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Zeizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahnya disebut Gunseibu, koordinator pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Di Gunseikanbu ada 5, yaitu 1. Somobu, Departemen Dalam Negeri. 2. Zaimubu, Departemen Keuangan. 3. Sangyobu, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. 4. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. 5. Shihobu, Departemen Kehakiman. Di Gunseibu meliputi sebagai berikut. Jawa Barat 1. Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada awal penduduknya di Indonesia, Jepang mulai melakukan perubahan seperti untuk petunjuk waktu harus menggunakan tarik Sumera, tarik Jepang. Menggantinya tarik Masehi. Pada waktu itu tarik Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumara. Di Indonesia mulai tahun 1942 harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, hari raya lahirnya Hirohito. Selain itu, Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewah menggunakan bahasa Jepang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.